Skandal Jiwasraya, kerugian ditutup negara, sitaan terdakwa jadi bancaan jaksa. Oleh Niha Alif di siwot.com. Berkaca dari kasus Joko Chandra, nyatanya mafia hukum itu ada. Mereka diisi oleh oknum dari penegak hukum yang main mata dengan para tersangka atau memiliki niatan memperkaya diri sendiri. Kalau maling biasa dihukum lantaran merampok harta masyarakat. Lantas, siapa yang menghukum aparat yang merampok uang para penjahat dan melimpahkan kerugian ke negara? Padahal keduanya sama-sama memiliki niat jahat dan ingin memperkaya diri sendiri. Sebagai contoh, dalam skandal Jiwasraya, anggota DPR dari fraksi Gerindra blak-blakan mengatakan kalau banyak sitaan jaksa yang tak jelas arahnya. Diberitakan di wartaekonomi.co.id, Kejagung melakukan penarikan dana sebesar Rp114.065.962 dari rekening tidur tersebut pada April 2020. Namun penggunaan dana yang ditarik dari dormant account ini tidak jelas. Belum ada transparansi sehingga tak ayal menjadi sorotan anggota Dewan. Anggota Panja Jiwasraya Komisi 3 DPR RI Wihadi Wianto, fraksi Partai Gerindra, pada akhirnya mempertanyakan keputusan jaksa melakukan pengambilan dana di rekening Beni Cokro. Ini kenapa uang ini dicairkan oleh kejaksaan? Kalau memang sebagai bukti, ini bisa dibekukan saja. Tegasnya di sela-sela rapat kerja Panja Jiwasraya Komisi 3 DPR dengan jajaran Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Wihadi menyebut, data yang diperoleh pembukaan dormant account dilakukan pada 1 April 2020. Dalam rekening itu ada Rp114.065.962 yang ditarik kejaksaan. Namun, kata Wihadi, pengambilan dana ini tidak dilaporkan kejaksaan, sehingga tidak diketahui dana tersebut lari kemana. Ini lari kemana dana itu? Makanya saya minta transparan, ujarnya. Selain uang, lanjut Wihadi, kejaksaan juga menyita sejumlah saham, diantaranya saham milik Ratnawati Raharjo, Soeharto, Hendra Brata, Catherine, Caroline Wijarna, Jimmy Sutopo, Anelim, Agustin, Andreas Eka. Menurutnya banyak sekali saham yang disita Kejagung. Jika ditotal jumlahnya ratusan miliar. Ada juga saham Mayapada, saham Omni Capital, dan lain-lain, terangnya. Data-data saham ini ada di kami. Dan ini diambil oleh kejaksaan, tapi tidak dilaporkan oleh kejaksaan. Di mana transparansinya, terangnya. Politisi Gerindra ini lalu meminta Kejagung terbuka soal penggunaan uang dan saham yang disita, karena ini menyangkut kepentingan nasabah. Apalagi nasabah menginginkan uangnya kembali. Dia menjelaskan dana-dana ini semestinya dikembalikan kepada nasabah, sebab jangan sampai nanti pemerintah diminta bailout Jiwasraya, tapi uang nasabah diambil lalu raib entah kemana. Jika keputusannya nanti uang itu dikembalikan kepada nasabah, maka Kejagung harus mempertanggungjawabkan ini semua, tegasnya. Tetapi kalau ini disita, tidak ada dalam dokumen penyitaan kemana raibnya dana-dana ini, dan Kejagung harus bertanggung jawab, tegasnya. Saya minta kejaksaan harus terbuka. Ini hanya rekening Beni Cokro yang saya terima. Dan masih ada rekening-rekening lain yang disita kejaksaan, ungkapnya. Dari berita di atas saja sudah bisa disimpulkan kemana larinya uang para terdakwa Jiwasraya. Bukannya dikembalikan pada nasabah JS, malah dibuat bancaan oknum-oknum penegak hukum. Masalah ini lebih serius dari kasus Joko Chandra yang mengemparkan media lantaran dibongkar akun @ikdigembok. Kerugiannya lebih besar, yaitu 16,8 triliun rupiah, dan melibatkan 5,5 juta pemegang polis. Anehnya hingga kini tidak ada penyelidikan kasus ketidakjelasan aset para terdakwa yang disita.
Kalau dalam kasus Joko Chandra, 3 petinggi Polri diberi sanksi penahanan dan mutasi termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna. Dalam skandal Jiwasraya malah seakan tertutup rapat. Apa karena perombokan di kasus Jiwasraya belum seheboh kasus Joko Chandra? Apa karena menilip uang para penjahat sudah menjadi hal lumrah bagi aparat kita? Akhirnya tak ada bedanya antara penjahat negara dengan oknum aparat penilap uang penjahat. Keduanya akhirnya sama-sama merugikan keuangan negara. Bedanya yang satu, kalau ketahuan dihukum berat, nama baiknya menjadi busuk dan dihujat semua orang. Satunya lagi malah dianggap pahlawan lantaran berseragam aparat. Semoga ke depan ada hukum atau undang-undang khusus yang menyeret para oknum aparat nakal. Hentikan melakukan dagelan hukum dengan menangkapi para penjahat lalu diam-diam menikmati uang sitaan mereka di belakang. Apalagi dalam kasus Jiwasraya ini, termasuk BPK yang kemarin ngotot semua kerugian ditanggung pemerintah. Jangan-jangan ikut menikmati juga. Jangan sampai dalam Pendiri Nusantara Live yang menjadi pengganti Jiwasraya nanti harus dibebankan oleh negara semua. Percuma kejaksaan sesumbar ke media telah menyita 18 triliun kalau akhirnya sejumlah aset tidak diliquid, tergadaikan, dan parahnya lagi jadi bancaan. Presiden dan kementerian terkait harus ikut jeli mengawasi hal ini. Kalau tak mau uang negara ikut kebobolan. Untuk DPR, segera sahkan undang-undang baru yang bisa menjerat aparat nakal. Itulah kura-kura.